Halo teman-teman, selamat datang di channel Konten Film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie yang rilis pada tahun 2010 yang berjudul The Walking Dead. Film yang saya bawakan kali ini adalah film series yang sampai sejauh ini memiliki 10 season. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Frank Darabont, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Andrew Lincoln sebagai Rick Grimes, Norman Reedus sebagai Darlie Dixon, Lauren Cohan sebagai Maggie Greene. Menceritakan tentang suatu wabah misterius melanda seisi kota. Seorang polisi bernama Rick yang terbangun dari koma di rumah sakit harus berjibaku dengan ketidakpastian ketika ia mendapati ribuan bahkan jutaan manusia di kota menjadi zombie yang haus akan darah. Berhubung memiliki 6 episode di season pertama ini, maka dari itu saya akan membahas per 2 episode di satu pembawaan. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil polisi yang tengah melintas di jalanan yang sangat sepi. Setelah melakukan perjalanan panjang di tengah kota yang terlihat seperti ditinggalkan, tayal mobil itu pun harus berhenti akibat kehabisan bahan bakar. Ketika itu juga terlihat seorang sheriff bernama Rick mencoba berjalan guna mencari bensin. Tiba-tiba saja Rick melihat seorang gadis kecil yang tengah berjalan sempoyongan dengan membawa sebuah boneka. Di situ Rick pun mencoba merayu memanggil anak kecil itu untuk tidak panik. Namun ketika anak itu berbalik, yang mana ternyata itu adalah sesosok zombie, melihat hal itu Rick pun segera menembak zombie tersebut. Lalu scene pun berpindah sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, di mana Rick yang bertugas sebagai sheriff kini tengah melakukan sebuah operasi laju kecepatan bersama rekannya bernama Shane. Dikala itu pun sempat diisi dengan beberapa pertanyaan dari Shane yang menanyakan tentang rumah tangga Rick, di mana Rick pun menjawab jika ia sedang ada masalah dengan istrinya bernama Lori, namun ia harus berusaha bertahan demi anaknya yang bernama Carl. Hingga ketika saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba sebuah panggilan darurat pun terjadi bahwa telah terjadi sebuah perampokan di sekitaran mereka. Lalu dengan cepat tanpa pikir panjang, mereka berdua pun lantas bergegas untuk menghentikan para perampok tersebut. Hingga mereka yang telah sampai di sebuah jalan. Dengan cepat mereka pun menggelar sebuah ranjau paku, di mana tanpa menunggu lama, terlihat perampok itu tengah dikejar oleh polisi lain saat mobil perampok terkena ranjau paku, membuat mobil perampok itu pun terguling-guling. Setelah itu para polisi pun segera mencoba memeriksa apakah perampok itu baik-baik saja, yang mana ternyata mereka selamat dan langsung menembaki para zombie tersebut. Sayangnya karena faktor kelalaian, Rick pun di sini terkena tembakan di area perut, membuat Shane yang melihatnya pun begitu panik dan lantas mencoba menolongnya dengan bantuan polisi lain. Setelah terjadi tragedi mengerikan tersebut, membuat Rick yang mengalami koma telah berada di rumah sakit, di mana terlihat bayang-bayang Shane yang tengah menjenguknya serta membawakan bunga. Di situ Shane pun mengatakan bahwa ia berharap jika Rick bisa cepat kembali sadar. Lalu Rick pun segera menyimpan bunga tersebut. Rick yang seketika sadar dan mulai menjawab Shane dengan bergumam. Nyatanya Rick melihat bunga yang diberikan Shane telah layu, jika pada dasarnya itu adalah bayangan sewaktu Shane menjenguk Rick pertama kali ia masuk rumah sakit, dan itu sudah cukup lama sekali. Di situ Rick yang merasa sudah mendingan. Setelah itu dia pun segera keluar ruangan, di mana di sini Rick merasa terkejut melihat rumah sakit ini sangat kacau. Seketika kecemasan Rick semakin menjadi ketika ia melihat mayat yang telah digerogoti yang Rick pikir jika itu adalah ulah hewan buas. Lalu suasana pun semakin mencekam ketika Rick melihat sebuah pintu yang sengaja digembok. Di sana pun munculnya beberapa tangan yang membuat Rick semakin panik pun dengan segera memutuskan untuk keluar dari rumah sakit ini. Hingga pada akhirnya Rick yang berhasil keluar dari rumah sakit tersebut kembali dibuat terkejut ketika ia melihat ribuan mayat yang telah membusuk tertumpuk di pelataran rumah sakit. Rasa penasaran Rick pun semakin menjadi dan menjadi, mengingat ia benar-benar tidak paham akan apa yang sebenarnya terjadi. Rick yang terus berjalan kaki seketika melihat sebuah sepeda. Saat Rick hendak mengambil sepeda tersebut, terlihat sesosok mayat yang masih hidup setengah tubuh terpotong mencoba mendekatinya. Alhasil Rick yang takut pun dengan segera bergegas pergi menjauh dari mayat tersebut dengan menggunakan sepeda itu. Tak lama kemudian ia pun telah sampai di sebuah rumah, di mana Rick nyatanya mencoba mendatangi rumahnya terdahulu. Di situ Rick pun langsung memanggil istri beserta sang anak.
Namun panggilannya tidak kunjung dijawab ketika melihat jejak mereka sudah tak berada di rumah ini dengan beberapa baju yang sudah dikemas. Sontak dengan itu, di sini Rick pun merasa ketakutan, di mana Rick terus saja menangis dan tak mempercayai bahwa semua yang telah terjadi ini nyata dan bukanlah sebuah mimpi. Singkatnya, Rick yang dengan segera keluar dari rumah untuk mencari tahu apa yang telah terjadi selama ia koma. Namun saat ia tengah melihat seseorang di ujung jalan, tanpa sepengetahuannya dari arah belakang Rick, terlihat seorang anak laki-laki yang langsung berusaha memukulnya, yang mana anak itu bernama Dwayne. Setelah itu, Dwayne pun segera memanggil ayahnya. Tak lama kemudian datanglah ayah dari Dwayne bernama Morgan. Di sana Morgan lantas menanyakan kepada Rick luka apa yang ada di balik perban yang Rick miliki. Belum sempat untuk menjawab, Rick terlebih dahulu terjatuh tidak sadarkan diri. Setelah tersadar dan mulai siuman, Rick pun telah berada di sebuah rumah, yang mana Morgan ternyata telah menggantikan perban milik Rick. Di situ Morgan pun kembali bertanya terkait luka apa yang berada di balik perbannya itu. Lantas tanpa pikir panjang, Rick pun mulai menjawab bahwa itu adalah luka tembakan. Morgan yang sempat tidak mempercayai perkataan Rick pun terus saja bertanya, apakah Rick telah tergigit atau dicakar? Namun di situ Rick tak mengerti apa yang telah dikatakan oleh Morgan. Setelah itu, Morgan pun segera menjelaskan tentang mayat yang berjalan yang sempat Rick lihat di sepanjang jalan, atau bisa dikatakan sebagai zombie, di mana zombie itu tak segan akan memakan serta mengambil daging manusia di sekitarnya. Morgan pun kembali memberikan arahan jika zombie-zombie ini akan lebih aktif pada malam hari. Namun semua itu akan baik-baik saja jika mereka tetap diam di dalam dan juga tenang. Di mana Morgan terus saja mengingatkan Rick agar ia tidak mendekati zombie karena satu gigitan saja dapat membunuhnya, yang mana gigitan tersebut diawali oleh demam hebat dan setelah beberapa saat kemudian ia pun akan dibangkitkan kembali menjadi zombie. Dan itu semua adalah hal nyata karena Dwayne pernah menyaksikan hal tersebut di depan matanya sendiri. Singkatnya, ketika mereka tengah melakukan sesi makan malam, di situ mereka pun terkejut mendengar suara alarm mobil yang terdengar dari luar, membuat para zombie berkerumun di pelataran rumah mereka. Hal itu pun salah satunya terjadi akibat tembakan pistol Morgan saat di siang hari, membuat para zombie itu pun berdatangan dan berkumpul di area sini, di mana di sini terlihat zombie wanita tua tampak tak asing bagi Dwayne, yang mana ternyata itu adalah ibu dari Dwayne yang telah menjadi salah satu dari mereka, membuat Dwayne yang tidak bisa melupakan pun terus saja mengingat titik kejadian saat itu. Rick yang berusaha melihat dari celah pintu, tampak terlihat ibu dari Dwayne seperti masih memiliki ingatan, namun saat ibu Dwayne mencoba membuka pintu tersebut tidaklah bisa, mengingat pintu utama telah dikunci rapat-rapat. Di keesokan harinya, Morgan, Dwayne, dan Rick pun berniat pergi menuju rumah Rick kembali karena Rick masih tidak percaya dan ingin memastikan kembali keadaan sang istri serta sang anak kemanakah mereka pergi. Hingga ketika mereka telah sampai di rumah Rick, di sana rumah itu benar-benar sepi. Namun di situ Rick meyakinkan bahwa keluarganya masih hidup karena album foto keluarganya tak ada karena kemungkinan sang istri telah membawanya. Di situ Morgan pun berasumsi jika benar mereka masih hidup, mungkin mereka telah berada di kota Atlanta, di mana yang mereka tahu jika itu adalah sebuah kamp pengungsian yang telah disediakan oleh militer di kota tersebut. Mendengar hal itu, pandangan Rick pun seketika kembali memiliki harapan dan berniat untuk pergi ke kota Atlanta karena ia ingin menyelamatkan anak dan juga istrinya itu. Namun, sebelum pergi mereka bertiga pun terlebih dahulu pergi menuju kantor polisi untuk mengambil beberapa senjata serta amunisi. Akan tetapi di situ Morgan dan Gwen tak ikut karena mereka ingin menyelesaikan masalah yang harus diurus terlebih dahulu, serta Morgan juga akan melatih anaknya dalam hal menembak. Alhasil karena keputusan Morgan tidak bisa diganggu-gugat, saat itu juga Rick pun segera memberikan walkie-talkie pada Morgan untuk selalu memberitahukan kabar setiap harinya. Mereka yang kini saling berpisah dan mulai pergi. Tidak lama setelah melakukan sebuah perjalanan, kemudian Rick pun berusaha berhenti sejenak guna mengakhiri penderitaan zombie wanita setengah badan dengan menembak zombie tersebut. Di sisi lain terlihat Morgan dan sang anak yang telah kembali ke rumah, di mana Morgan langsung bergegas menuju lantai atas guna menembaki para zombie untuk membalaskan semua amarahnya. Di sini Morgan sempat menangis ketika melihat foto sang istri, hingga saat zombie istrinya telah datang dan Morgan siap membidik untuk menembak. Semua itu ia urungkan karena Morgan begitu tidak berdaya dan tidak sanggup jika mengakhiri penderitaan istrinya. Scene pun beralih di mana Rick yang telah melanjutkan perjalanannya kembali ke Atlanta. Namun saat di pertengahan jalan,
Rick pun langsung menyiarkan sebuah siaran radio yang memberitahukan sinyal kehidupan Atlanta, dan siapapun yang telah mendengarnya, Rick meminta jika mereka bergabung dengannya. Yang mana ternyata siaran itu pun terdengar di sebuah perbukitan, di mana di sana terdapat sekelompok orang yang berhasil selamat dari kiamat zombie ini. Di sini mereka yang mendengar siaran Rick, yang mana salah satunya adalah rekan kepolisian Rick bernama Shane, serta di situ juga ada Lori dan juga Cal, yaitu sang istri dan juga sang anak dari Rick yang tengah dicari-cari. Namun, akibat signal yang kurang baik, mengakibatkan siaran itu terputus tanpa ada arahan jelas siapakah orang yang ada di balik suara tersebut. Di mana mereka tadinya ingin memberitahukan jika di Atlanta tidak ada posko pengungsian, yang mungkin saja di Atlanta telah dipenuhi oleh para zombie. Saat itu juga Lori pun berniat akan memperingatkan orang itu dengan menghadangnya di sebuah jalan, namun di situ Shane langsung melarang dan membujuk agar Lori tetap diam. Setelah itu Shane pun langsung mencium Lori, di mana terlihat Shane seperti menyukai istri dari rekannya itu. Di tempat lain terlihat Rick yang tengah berhenti di sebuah rumah untuk meminta bahan bakar, karena pikirnya pemilik rumah itu mempunyai persediaan bahan bakar. Namun sayang beribu sayang, pemilik rumah itu terlihat sudah tewas, akan tetapi keberuntungan berpihak padanya ketika Rick pada akhirnya menemukan seekor kuda. Lalu Rick pun memutuskan untuk menunggangi kuda itu guna mengantarkannya menuju ke Atlanta. Setelah melakukan perjalanan hebat, di sana pun tampak jelas kota benar-benar sepi bak ditinggalkan, dengan visual mobil yang terparkir tidak jelas, menambah kesan mencekam. Saat Rick telah tiba di kota Atlanta, namun kota ini sangatlah sepi serta sangat kacau, jauh dari kata aman dan penjagaan ketat dari para militer. Hingga tiba-tiba saja, Rick pun mendengar suara helikopter. Mendengar hal itu, Rick pun terpacu untuk mencoba mencari suara tersebut. Namun saat itu juga Rick pun merasa terkejut ketika ia melihat banyaknya zombie yang berkumpul, membuat Rick yang panik berusaha menarik kudanya untuk berusaha kabur. Namun suara kuda yang sangat ketakutan itu pun malah membuat para zombie pun mengejarnya. Di situ, Rick yang sudah tidak bisa menghindari para zombie-zombie, membuatnya terjatuh ketika kuda yang ditungganginya disantap oleh para zombie. Sedangkan Rick yang panik langsung memutuskan masuk ke dalam bawah tank. Namun saat Rick akan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba Rick melihat lubang masuk ke mobil tank, dan ia pun segera masuk ke dalam mobil tank itu. Setelah itu, Rick pun dengan segera menutup pintu mobil masuk tank. Terlihat Rick yang kini seketika panik, tidak berdaya, serta pasrah bahkan menyerah. Namun tiba-tiba terdengarlah seseorang yang mencoba memanggilnya dari radio yang berada di situ. Dengan cepat Rick yang mendengar pun segera menjawab panggilan orang tersebut, di mana orang tersebut berusaha memberitahukan sebuah rencana kepada Rick agar ia bisa keluar dari mobil tank tersebut dan bisa selamat dari para zombie-zombie itu, karena orang itu bisa melihat situasi dan celah yang berada di luar mobil tank. Mendengar hal itu, Rick pun dengan segera mempersiapkan diri untuk melarikan diri. Setelah Rick diberikan aba-aba oleh orang itu, dengan cepat Rick pun segera keluar dari tank dengan melompat, di mana Rick berhasil menembaki zombie dan mengelabui dengan begitu mudah. Tak hayal berkat arahan dari seorang pria di radio, membuat Rick ini dipertemukan dengan seseorang yang bernama Glenn, di mana Glenn membawa Rick menaiki atap gedung dengan menggunakan tangga, di mana Rick sempat berterima kasih dahulu kepada Glenn atas arahan yang ia berikan. Di situ juga Glenn memberitahu Rick bahwa semua lorong yang berada di kota telah ditutupi oleh sesuatu. Hanya ada beberapa zombie saja yang bisa melewatinya, dan ia pun tidak tahu siapa yang telah membuat barikade tersebut. Setelah itu Glenn pun membawa Rick ke suatu tempat, di mana Glenn pun memberitahukan seseorang bahwa dia telah kembali dan membawa tamu. Hingga tiba-tiba keluarlah dua orang yang segera menjemput mereka, yang mana ternyata itu adalah teman-teman dari Glenn. Sesampainya di dalam, Rick langsung ditodong oleh seorang wanita bernama Andrea. Sontak di situ kelompok lain pun mencoba menenangkan Andrea agar tidak bertindak semaunya. Setelah Andrea merasa tenang, mereka pun langsung menceritakan pada Rick bahwa mereka datang ke kota itu untuk mencari perbekalan. Namun semua rencana mereka telah gagal ketika Rick melayangkan beberapa tembakan kepada zombie tadi. Suara tembakan Rick pun nyatanya membuat para zombie berkumpul di tempat itu. Dan benar saja, zombie sepenuhnya sudah memenuhi pintu kaca yang berada di depan persembunyian mereka. Di situ terlihat seorang pria bernama Taydog berusaha menggunakan alat komunikasinya untuk menghubungi kelompoknya. Berhubung tidak terdapat signal yang cukup, di situ Taydog mengusulkan mereka untuk menuju atap. Namun saat itu juga tiba-tiba mereka pun mendengar suara tembakan yang berasal dari atap. Mereka yang segera menghampirinya, yang mana ternyata di sana telah terdapat seorang pria bernama Doxin yang menembaki zombie-zombie yang berada di jalan.
hingga kelompok yang berusaha melarang Doksin untuk melakukan itu. Namun, Doksin yang tidak terima langsung mengajar Tidok, di mana mereka yang melakukan perkelahian, dan Rick yang sempat mencoba melerai malah terkena pukulan oleh Dixon. Di situ juga Tidok dipukul habis-habisan oleh Dixon, hingga di tengah kelompok yang tidak bisa melerai. Namun tiba-tiba dari arah belakang Rick memukul Dixon dengan senapan, lalu Rick pun segera memborgol Dixon ke sebuah besi yang berada di sana karena ia sudah sangat tidak terkendali. Di situ Rick pun memberi pengertian pada Dixon, namun di situ Dixon tak memperdulikan perkataan dari Rick. Di saat itu juga Rick menemukan obat terlarang di saku milik Dixon, yang ternyata hal itulah yang membuat Dixon kehilangan kendali. Setelah itu mereka pun mencoba untuk berkomunikasi dengan kelompok di camp, namun ternyata signal mereka lemah. Lalu mereka pun mulai memikirkan cara lain untuk kembali agar mereka bisa lolos dari kota tersebut. Dari atas mereka pun melihat jalan yang telah dipenuhi oleh zombie. Namun tiba-tiba di situ Rick memiliki sebuah ide, di mana mereka akan keluar melalui saluran air atau gorong-gorong. Hingga saat tengah mencarinya di dalam gedung, pada akhirnya mereka pun menemukannya. Lalu di situ Glenn serta Morales bertugas untuk turun dan memeriksa keadaan di area saluran. Sedangkan itu Rick serta Andrea mengawasi zombie yang berusaha memecahkan pintu kaca tersebut, di mana di sana sempat terjadi permintaan maaf dari Andrea pada Rick karena saat tadi ia telah spontan menodongkan senjata kepadanya. Lalu scene pun kembali kepada Glenn serta Morales, yang mana ternyata saluran air mereka terhalang oleh besi yang sangat kuat. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan zombie yang sedang memakan tikus, dan tidak ada harapan bagi mereka melarikan diri lewat gorong-gorong. Lalu ketika kaca pintu masuk pertama telah diterobos oleh para zombie-zombie itu, membuat mereka yang sudah tidak memiliki waktu kembali. Sebelum para zombie itu bisa menembus kaca kedua, mereka pun harus menemukan jalan keluar. Setelah itu mereka pun kembali ke atas atap melalui teropong. Di situ Rick melihat sebuah mobil truk yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Namun untuk pergi tidak semudah membalikan telapak tangan, ketika nyatanya mereka harus melewati jalan yang telah dipenuhi oleh para zombie terlebih dahulu. Di situ juga Rick pun memiliki sebuah ide, di mana Rick serta Morales kini seketika mengambil satu zombie yang telah dibunuh. Saat itu juga Rick pun segera memukul zombie tersebut menggunakan sebuah kapak, hingga pada akhirnya zombie itu pun hancur berkeping-keping, di mana mereka mengoleskan darah zombie itu pada baju jas milik Rick dan Glenn, karena merekalah yang akan mengambil mobil truk tersebut, karena mereka berpikir bahwa para zombie tak akan memakan Rick serta Glenn, karena bau mereka sudah sama seperti zombie. Lalu, jika mereka selamat, serta berhasil membawa truk itu, semua teman-temannya harus bersiap untuk berangkat. Tak lupa juga Rick memberikan kunci borgol pada Tidok untuk membebaskan keberadaan Dixon. Hingga mereka yang berdua segera berangkat meski jantung begitu berdebar melewati hadangan beberapa zombie. Namun tanpa disangka-sangka, nyatanya rencana mereka pun berhasil ketika mereka dengan begitu mudahnya melewati para zombie-zombie itu tanpa adanya serangan. Dan setelah itu, yang lainnya pun kembali menuju atas atap untuk mengontrol pergerakan Rick dari kejauhan. Di situ juga Tidok kembali menghubungi camp dan pada akhirnya bisa terhubung. Di situ Dale yang telah menjawabnya, dan Tidok memberitahukan bahwa mereka telah terjebak di gedung mall. Namun sambungan itu pun kembali terputus. Amy yang mendengar kabar buruk itu merasa khawatir karena salah satu dari mereka itu adalah kakaknya, yaitu Andrea. Di situ Amy yang ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan sang kakak, namun Shane tak menyetujuinya karena ini semua sangat membahayakan dan mereka tidak bisa melakukannya. Kembali kepada Glenn serta Rick yang berusaha melewati hadangan zombie, di mana teman-temannya merasa yakin bahwa Rick serta Glenn bisa sampai di truk itu. Namun tanpa diduga-duga tiba-tiba turunlah hujan. Di situ Glenn pun mulai merasa khawatir jika bau zombie yang berada di jas mereka itu akan hilang tersapu air. Hal itu pun nyatanya benar-benar terjadi, di mana para zombie yang berada di sekitar mereka pun seketika mulai menyadari kehadiran Glenn, hingga mereka yang kepalang cemas berusaha melawan dan beruntunglah mereka berhasil menggapai gerbang. Setelah itu mereka berdua pun segera menaiki truk itu dan pergi dari sana untuk menjalankan rencana lebih lanjut. Hingga ketika menyadari jika di depan gedung sudah banyak sekali zombie, saat itu juga Rick pun menyuruh Glenn untuk membawa sebuah mobil yang berada di sana, serta memanfaatkan suara alarm untuk membuat kebisingan agar para zombie pun mengejar mobil yang dikendarai oleh Glenn. Hingga ketika Glenn tengah memancing para zombie untuk berusaha mengikutinya, membuat Andrea serta kelompok yang mulai bersiap menuju lantai bawah. Namun di situ Tidok yang akan melepaskan borgol Dixon, tiba-tiba ia malah terjatuh
membuat kunci borgol yang Rick berikan itu terjatuh ke sebuah lubang, membuat Doc yang tidak bisa berbuat banyak karena terdesak, malah meninggalkan Dixon begitu saja, walau Dixon sebenarnya sudah memohon, dan ia pun malah mengunci pintu menuju lantai atap dengan rantai, agar Dixon tidak bisa keluar. Singkat cerita, akhirnya Glenn pun bisa membuat para zombie yang berada di garasi mall berpindah fokus, membuat Rick yang memiliki waktu untuk menjemput, seketika berhasil melakukannya dan membawa kelompok, kecuali Dixon yang masih terborgol karena kelalaian dari Tidek. Hingga film The Walking Dead Season 1 episode 1-2 pun kini selesai.